Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar di TFH kedua pembahasan tugas ke-1 dari TFH ke-1 materi kimia kelas 11 semester 2 asam basa oleh saya sendiri Hendah Tri Suliantari Man 1 Jembrana tahun 2020-2021. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan materi asam basa, siswa mampu menjelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, maupun Lewis. Ya, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Diketahui persamaan reaksi HCl dalam wujud gas dan NH3 dalam wujud gas menghasilkan NH4Cl. Mengapa menurut Arrhenius reaksi tersebut tidak dapat digolongkan reaksi asam basa? Pembahasannya, menurut Arrhenius, reaksi HCl dalam fase gas dengan NH3 dalam fase gas tidak dapat digolongkan reaksi asam basa karena tidak dapat membentuk ion H positif dan ion OH negatif. Arrhenius hanya mampu menjelaskan reaksi asam basa jika pelarutnya adalah fase air. Jadi fase zatnya adalah larutan. Ya. Dalam fase gas tidak dapat membentuk ion H positif dan ion OH negatif. Padahal reaksi tersebut merupakan reaksi asam basa. Teori Arrhenius ini disempurnakan oleh teorinya si Bronsted-Lowry, teorinya Bronsted-Lowry yang mengemukakan teori asam basa berdasarkan transfer proton ion H positif. Jadi asam katanya si Bronsted-Lowry itu adalah yang bisa memberikan ion H positif atau donor H positif, sedangkan basa yang bisa menerima ion H positif. Teori Bronsted-Lowry ini dapat diterapkan dalam reaksi HCl dalam fase gas dengan NH3 dalam fase gas. Dalam fase gas, HCl dan NH3 tidak terionisasi karena kedua molekulnya kovalen. Dan reaksi ini masih tergolong reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jelaskan beserta contohnya yang dimaksud asam basa poliprotik. Pembahasannya, asam basa poliprotik yaitu asam basa yang memiliki jumlah ion H+ atau OH- lebih dari 1, sehingga dapat mengalami beberapa kali reaksi ionisasi. Contoh asam poliprotik adalah H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ dan ion SO4 2 negatif. Reaksi irreversibel satu arah karena asam sulfat asam kuat. Reaksi ionisasi pertama adalah H2SO4 terionisasi menjadi ion H+ dan ion HSO4 negatif. Reaksi tahap kedua, HSO4 negatif terionisasi menjadi H+
dan SO4 2 negatif. Ya. Sekarang contoh selanjutnya H3PO4. Reaksinya reversible, bolak-balik ya. Asam lemah ya. H3PO4 terionisasi menjadi 3H+ dan PO4 2-. Reaksi ionisasi tahap pertama H3PO4 ini terionisasi menjadi H+ dan H2PO4-. Reaksi tahap kedua H2PO4- nih terionisasi menjadi H+ dan HPO4 2-. Reaksi tahap ketiga HPO4 2-, reaksi reversible terionisasi jadi H+ dan PO4 3-. Sekarang contoh untuk basa poliprotik. CaOH 2 kali, reaksinya irreversible satu arah, berubah menjadi Ca2+ dan 2OH-. Reaksi ionisasi tahap pertama, CaOH 2 kali, terionisasi jadi CaOH+ dan OH-. Reaksi ionisasi tahap kedua, CaOH+ tadi terionisasi jadi Ca2+ dan OH-. Sekarang contoh basa poliprotik, basa lemah. FeOH 3 kali, reaksi reversible, bolak-balik ya. FeOH 3 kali berubah menjadi Fe3+ dan 3OH-. Reaksi tahap pertama adalah FeOH 3 kali, reaksinya reversible, berubah menjadi FeOH 2 kali plus dan OH-. Sedangkan reaksi tahap kedua FeOH 2 kali plus ya terionisasi ya menjadi FeOH 2+ dan OH-. Reaksi tahap ketiga, reaksi bolak-balik lagi ya. FeOH 2 kali terionisasi jadi Fe3+ dan OH-. Ini adalah contoh asam basa poliprotik ya. Jadi ingat reaksinya itu lihat berapa jumlah atom H yang terionisasi. Jika lebih dari satu atom H yang terionisasi, makanya ini yang dinamakan reaksi asam poliprotik. Dan jika lebih dari satu ion OH- yang terionisasi, maka ini juga dinamakan basa poliprotik. Jelaskan beserta contohnya yang dimaksud senyawa amfiprotik. Pembahasannya, senyawa amfiprotik adalah senyawa yang dapat bersifat asam dan basa dalam reaksi yang berbeda. Senyawa ini akan bersifat asam jika bereaksi dengan basa, dan senyawa ini juga akan bersifat basa jika bereaksi dengan asam. Contohnya adalah ion H2PO4 negatif akan bertindak sebagai donor proton ketika ditambahkan basa atau ion OH-. Jadi H2PO4- ditambah ion OH-. Nah, H2PO4- ini akan terionisasi menjadi ion H+ dan HPO4 2-. H+-nya inilah yang akan ditangkap, yang akan diterima oleh ion OH-.
Makanya karena H2PO4- ini bisa sebagai donor ion H+, makanya H2PO4- dibilang sebagai asam, sedangkan OH- yang menangkap ion H+, aseptor H+, adalah basa. Reaksi reversibel, bolak-balik. Hasilnya adalah HPO4 2- dan H2O. Nah, ion H2PO4- akan bertindak sebagai aseptor proton atau aseptor itu yang menerima proton ketika ditambahkan asam atau ion H+. Contohnya, H2PO4- ditambah ion H+. Ion H+ ini akan ditangkap oleh H2PO4-. Nah, makanya H2PO4- dibilang sebagai basa karena menangkap ion H+, aseptor ion H+. H+ yang memberikan ini dibilang sebagai asam. Ya, reaksi bolak-balik hasilnya H3PO4. Jadi H3PO4 itu produknya hasilnya. Tulislah reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry dan tentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi di bawah ini. H2SO4 direaksikan dengan ion Cl-, HClO2 direaksikan dengan H2O, ion OCl- direaksikan dengan H2O. Pembahasannya, yang pertama adalah H2SO4 direaksikan dengan ion Cl-, yang mana yang bertindak sebagai asam. Yang bertindak sebagai asam pastilah dia memiliki ion H+. Nah, H2SO4 ini akan terionisasi menjadi ion H+ dan HSO4 negatif. H+-nya inilah yang akan ditangkap oleh ion Cl-. Makanya H2SO4 bertindak sebagai asam, Cl- bertindak sebagai basa. Reaksi bolak-balik reversibel. Produknya hasilnya adalah HSO4- dan HCl. Sekarang di produknya ini siapa yang bertindak sebagai asam? HCl ini kalau kita ionkan jadi H+ dan ion Cl-. Ion H+ ini akan ditangkap oleh HSO4 negatif. Makanya HCl bertindak sebagai asam, HSO4 inilah yang bertindak sebagai basa. Pasangan asam basa konjugasinya adalah HSO4 berpasangan dengan H2SO4 berpasangan dengan HSO4 negatif, Cl- berpasangan dengan HCl. Ini namanya konjugasinya. Jadi pasangan asam basa konjugasi H2SO4 dengan HSO4 negatif, Cl- dengan HCl. Soal yang kedua, HClO2 direaksikan dengan H2O. Yang mana yang ini yang merupakan asam. Yang merupakan yang asam yang bisa melepaskan ion H+. HClO2 ini kalau terionisasi jadi H+ dan ClO2 negatif. Ion H+ ini akan ditangkap oleh H2O. Makanya HClO2 bertindak sebagai asam, H2O bertindak sebagai basa. Reaksi bolak-balik. Produknya adalah ion ClO2 negatif dan H3O positif.
Ya, yang mana di antara produk ini yang bertindak sebagai asam? Tentunya yang memiliki atom H. Yang memiliki atom H adalah H3O positif akan terionisasi menjadi H plus dan H2O. H plusnya inilah yang akan ditangkap oleh ClO2 negatif. Sehingga H3O positif bersifat asam, ClO2 bersifat basa. Pasangan asam basa konjugasinya HClO2 berpasangan dengan ion ClO2 negatif. H2O konjugasinya bersama H3O positif. Pasangan asam basa konjugasi HClO2 dengan ClO2 negatif, H2O dengan H3O positif. Yang terakhir, OCl negatif direaksikan dengan H2O. Yang mana di antara kedua ini yang merupakan asam? Yang merupakan asam yang memiliki ion H+, yang mana yang ada H plusnya adalah H2O terionisasi jadi H plus dan OH-. Sedangkan ion H plusnya dari H2O ini tadi akan ditangkap oleh OCl-. Makanya H2O bertindak sebagai asam, OCl- bertindak sebagai basa. Hasilnya reaksi bolak-balik HOCl dan OH negatif. Di antara HOCl dan OH negatif, yang mana yang kelebihan atom H? Adalah HOCl negatif terionisasi jadi H plus dan OCl negatif. H plus ini akan ditangkap oleh OH negatif. Jadi aseptor OH, aseptor H plus. Sehingga HOCl yang bertindak sebagai asam, OH negatif bertindak sebagai basa. Pasangan asam basa konjugasinya OCl negatif pasangannya adalah HOCl konjugasinya. H2O pasangannya OH negatif. Ini namanya konjugasi. Pasangan asam basa konjugasinya OCl negatif dengan HOCl, H2O dengan OH negatif. Inilah yang namanya pasangan asam basa konjugasi.
Diketahui persamaan reaksi AgCl dengan NH3 menjadi AgNH3Cl. Menurut Lewis, sebutkan spesies yang bertindak sebagai asam Lewis beserta alasannya. Pembahasannya, AgCl direaksikan dengan NH3 jadi AgNH3Cl. Ag unsur golongan 1B. Golongan 1B orbital D-nya sudah penuh 10, S-nya 1, sehingga bisa dikatakan elektron valensinya 1. Cl golongan 7A. Golongan 7A elektron valensinya 7. N golongan 5A. Golongan 5A elektron valensinya 5. H golongan 1 elektron valensinya 1. Kita buat rumus Lewis dari AgCl. AgCl rumus Lewisnya adalah Cl itu elektron valensinya 7, kekurangan 1 elektron disumbang oleh Ag. Nah, direaksikan dengan NH3. NH3 dengan elektron valensi 5, kekurangan 3 elektron, tapi H hanya mampu menyumbang 1 elektron, sehingga ada 3 atom H yang bisa menyumbang ke 3 elektron yang kekurangan tadi. Sehingga di sini N memiliki 2 elektron bebas. Elektron bebas 2 pasang elektron inilah yang bisa disumbangkan ke Ag, dan makanya AgCl bisa bertindak sebagai asam, sedangkan yang menyumbang NH3-nya itu bertindak sebagai basa. Produknya, hasilnya adalah AgCl ini bergandengan dengan NH3. Nah, asam Lewisnya siapa? Asam Lewisnya adalah yang menerima pasangan elektron. Siapa yang menerima pasangan elektron? Adalah AgCl. Ya. Kenapa menerima? Karena memang tidak memiliki elektron bebas lagi. Dan kalau ditanya siapa yang bertindak sebagai basa Lewis, ya, basa Lewisnya adalah NH3. Kenapa? Karena NH3 bisa menyumbangkan pasangan elektron. Mengapa setelah mencuci dengan deterjen, kulit seringkali terasa kering? Jawabannya, bahasanya, deterjen mengandung senyawa basa yang memiliki pH di atas 7. Senyawa basa memiliki rasa pahit. Jika mengenai kulit terasa licin, selain itu bersifat kaustik atau merusak kulit, sehingga kulit yang berinteraksi dengan senyawa tersebut mudah kering dan keriput. Apakah tepat untuk mencicipi sifat asam suatu senyawa? Ya, apakah tepat untuk membuktikan sifat asam suatu senyawa dengan jalan mencicipi? Ya, pembahasannya tidak tepat. Ya, tidak semua senyawa asam itu bisa kita cicipin. Misalkan AH2SO4, asam sulfat banyak terdapat di aki, ya, air aki, dan HNO3. Asam sulfat dan HNO3 itu bersifat korosif, sehingga jika dicicipin sangat berbahaya bagi tubuh. Makanya kalau kita naruh asam sulfat dan asam nitrat itu di laboratorium itu biasanya ditaruh di lemari asam, ya. Kalau kena kulit kita itu bisa ya agak terbakar. Jadi nggak bisa bagus di kulit. Senyawa asam yang bisa dicicipin itu yang berasal dari tumbuhan dan buah-buahan dari tumbuhan. Misalkan bunga rosella, buah apel,
buah jeruk, dan lain-lain. Dan banyak yang mengandung asam sitrat dan asam asorbat atau vitamin C yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk kesehatan. Di masa pandemi ini, ya di masa banyaknya penyakit COVID-19, kita dianjurkan seringkali mengkonsumsi banyak asupan vitamin C, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, misalkan jeruk ya. Sebenarnya yang paling banyak vitamin C itu berada di kulitnya dibandingkan di buahnya berdasarkan hasil penelitian. Tetapi kita seringkali membuang kulitnya karena rasa di kulitnya itu getir, tidak enak. Untuk membuktikan senyawa bersifat asam, kita gunakan kertas lakmus merah dan biru, indikator universal, dan pH meter. Seandainya di lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru, maka sifatnya adalah netral. Kalau lakmus merah, lakmus biru menjadi merah bersifat asam, lakmus merah biru menjadi biru, lakmus biru tetap biru, sifatnya basa. Kalau indikator universal sama pH meter, itu kalau pH-nya di atas 7 itu asam, maaf ya, kalau di atas 7 itu basa, kalau pH-nya di atas 7 itu basa, dan kalau di bawah 7 itu asam. Tapi kalau pH-nya sama dengan 7 apa? Netral. Seorang siswa menguji sifat senyawa dengan jalan mencelupkan lakmus merah ke dalam larutan dan diperoleh lakmus merah tetap merah. Siswa tersebut mengambil kesimpulan senyawa itu bersifat asam. Betulkah kesimpulan siswa tersebut? Jelaskan. Pembahasannya, kesimpulan siswa tersebut belum tentu benar. Karena jika lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru, sifatnya itu adalah netral. Jika lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah, bersifat asam. Biar kesimpulan siswa tersebut valid, sebaiknya siswa itu menguji larutan tersebut menggunakan kertas lakmus biru. Jika lakmus biru menjadi merah, maka kesimpulan siswa tersebut benar. Tetapi jika lakmus biru tetap biru, maka kesimpulan siswa tersebut salah. Sebutkan tumbuhan yang sering digunakan sebagai indikator beserta alasannya. Pembahasannya, indikator alami dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dibuat dengan cara mengekstrak umbi, buah, dan bunganya. Kenapa indikator ini bisa diperoleh? Karena indikator alami dapat menunjukkan perubahan warna dalam suasana asam dan basa. Jadi kenapa indikator alami ini bisa digunakan? Karena bisa menunjukkan perubahan warna dalam suasana asam dan basa. Nah, tumbuhan apa saja yang bisa kita pakai sebagai indikator alami? Jawabannya, misalkan kunyit. Di dalam asam berubah warna jadi kuning, basah, jingga. Bunga sepatu bisa dipakai sebagai indikator alami karena perubahan warnanya di asam merah, di basah, kuning. Daun pacar air baru dapat dipakai sebagai indikator alami karena perubahan warnanya dari di asam merah, di basah, kuning. Bunga nusa indah, perubahan warnanya di suasana asam, di larutan asam merah, di basah, kuning. Kubis ungu di asam merah muda, di basah hijau kebiruan.
Umbibit di asam biru di basa merah. Bunga bugenvil di asam ungu di basa kuning. Bunga mawar merah di asam merah muda di basa hijau. Bunga kana di asam merah di basa kuning. Kulit manggis di asam coklat kemerahan di basa biru kehitaman. Nah, jika kalian pengen prakteknya, bisa kalian coba di rumah. Kamu pakai plat tetesnya dari cet air itu, kamu kasihkan mungkin yang basahnya bisa kalian ambil soda kue, bisa deterjen, asamnya kalian ambil cuka, air jeruk, yang netral kalian ambil ya air sama air garam ya. Nah, masukin aja dia dengan kunyit, bunga sepatu, daun pacar, bunga nusa indah. Nanti lihat perubahan warnanya, cantik sekali. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Perhatikan data dua jenis air limbah berikut. Nah, ada air limbah A dan B. Di phenolphthalein, trayek pH-nya 8,3 sampai 10. Warnanya tidak berwarna sampai merah. Limbah A tidak berwarna, limbah B berwarna merah. Di metil merah, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Warnanya merah sampai kuning. Di limbah A jingga, limbah B kuning. Brom kresol ungu, trayek pH-nya 5,2 sampai 6,8. Warnanya dari kuning sampai ungu. Di limbah A warnanya kuning, di limbah B warnanya ungu. Pertanyaannya, berapa pH limbah A dan B? Pembahasannya kita pakai tabel lagi. Ya, air limbah A pakai phenolphthalein tidak berwarna. Nah, kalau tidak berwarna, otomatis pH-nya di bawah atau sama dengan 8,3. Dengan metil merah, warnanya jingga. Kalau warnanya jingga itu antara merah sama kuning. Jadi di tengah-tengah. Kalau antara merah sama kuning, maka pH-nya antara 4,4 sampai 6,2. Di atas, pH-nya di atas 4,4, di bawah 6,2. Nah, dengan brom kresol ungu, trayek pH-nya adalah warnanya kuning. Kalau warnanya kuning, pH-nya kurang dari atau sama dengan 5,2. Nah, kalau kita cek dengan metil merah tadi, warnanya jingga. Otomatis kalau pH-nya di brom kresol ungu pH-nya 5,2. 5,2 itu di antara 4,4 sampai 6,2. Dengan phenolphthalein di bawah 8,3, di bawah 8,3, 5,2 juga berada di bawah 8,3. Kesimpulannya pH air limbah A adalah 5,2. Jadi warnanya terlihat dari kuning dan jingga tadi yang lebih condong ya. Untuk limbah B itu di phenolphthalein warnanya merah. Kalau warnanya merah pasti di atas 10. Karena kalau di bawah 10 warnanya ya tidak berwarna. Di bawah 10 8,3 kan nggak berwarna. Di metil merah itu warnanya kuning. Kalau warnanya kuning pasti pH-nya di atas 6,2. Seandainya memang 8
pasti tidak berwarna. Tapi berhubung dengan 6,2 di atas 6,2, 10 itu berada di atas 6,2. Kalau 10 juga di metil merah warnanya kuning. Dengan bromkresol ungu, warnanya ungu. pH warnanya ungu, berarti pH-nya adalah di atas 6,8. Jadi di atas 6,8. Seandainya pH-nya 10 pun, warnanya akan tetap ungu dengan bromkresol ungu. Maka kesimpulannya pH air limbah B adalah 10. Demikian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.